Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Kali ini kita akan membahas materi terkait dengan transformasi data untuk kesimetrisan pola sebaran data. Baik, ini adalah materi keempat dari mata kuliah eksplorasi dan visualisasi data. Tujuan dari pembelajaran ini adalah diharapkan setelah mempelajari materi di pertemuan 4 ini, diharapkan teman-teman mampu menentukan jenis transformasi yang tepat gitu ya. Karena di sini nanti akan dipelajari berbagai macam jenis transformasi. Nah, kompetensi khususnya atau secara spesifik diharapkan teman-teman tahu gitu ya. Tujuan dari melakukan transformasi. Kemudian karena jenisnya ada banyak, kita akan membatasi kepada transformasi logaritma dan transformasi akar kuadrat. Kemudian juga akan diajarkan mengenai tangga transformasi 2K, begitu ya teman-teman. Baik, itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke, kita langsung saja. Kenapa sih kita memerlukan suatu transformasi gitu ya teman-teman? Sebagaimana sudah kita pelajari di pertemuan 1, 2, dan 3, di mana kalau pertemuan 1 kita mempelajari bahwa di analisis data eksplorasi ini bertujuan untuk melihat pola sebaran datanya. Kemudian di pertemuan 2 kita diajarkan untuk melihat sebaran data melalui teknik yang sederhana, yaitu dengan Mmm, stem and leaf, kemudian dot plot dan juga box plot. Kemudian pada pertemuan 3 teman-teman diajarkan untuk melihat, sebaran data dengan menggunakan, konsep Higgs ya, di mana Higgs itu adalah saya ingatkan sekali lagi, Higgs adalah lipatan data gitu ya atau siku. Nah, di sini adalah lipatan datanya, begitu teman-teman. Lalu kita akan masuk ke dalam, mmm, pemeriksaan, sebaran data gitu ya. Kenapa sih penting untuk melihat sebaran data? Baik, jadi di dalam analisis data konfirmatif nanti, ketika teman-teman belajar di metode statistika 2, metode statistik inferensia parametrik yang akan digunakan di sana, itu banyak yang menggunakan asumsi kenormalan pada sebaran data dari variabel-variabelnya, begitu teman-teman. Jadi kalau analisis-analisis inferensia yang dilakukan itu didasarkan pada distribusi normal, maka kita harus melakukan pemeriksaan terhadap distribusinya, di mana distribusi data yang cenderung simetris itu akan mengarahkan atau sebagai indikasi awal bahwa data tersebut berdistribusi normal. Yang artinya pelanggaran terhadap asumsi kenormalan akan mengakibatkan keraguan terhadap validitas hasil inferensia gitu. Jadi misalkan nanti teman-teman ketemu metode statistika 2, kemudian dianalisis regresi gitu ya. Mungkin kemarin di Medstat 1 juga sudah belajar anarek gitu sedikit walaupun sederhana. Di sana estimasinya menggunakan OLS gitu ya. Kemudian ada asumsi-asumsi juga yang digunakan di sana, semuanya bertumpu pada asumsi distribusi normal. Jadi, jika asumsi ini tidak terpenuhi gitu ya, jika asumsi kenormalan tidak terpenuhi, maka validitas dari hasil inferensianya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Atau kita tidak bisa memaksakan data yang tidak berdistribusi normal kita paksakan dengan menggunakan OLS. Itu tidak bisa gitu ya, teman-teman. Kemudian sebagai solusinya, jika data kita tidak memenuhi asumsi kenormalan, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan transformasi data, gitu. Ini adalah sebagai pengantar gitu ya, karena sekali lagi
Asumsi kenormalan itu banyak digunakan di dalam asumsi untuk analisis inferensianya nanti gitu. Baik, eh, istilah transformasi sudah muncul sejak tahun 1977. Wah, sangat tua ya ternyata. Diungkapkan oleh Tukey dengan istilah re-expression gitu. Artinya misalkan datanya awalnya berupa 100 atau satu, kemudian 100, 200, terus tiba-tiba muncul 1000. Nah, mungkin teman-teman bisa menebak nanti ini distribusinya akan seperti apa gitu. Nah, ini ditransformasi itu dengan cara mengubah bentuknya atau diubah nilai datanya sehingga dengan menggunakan ekspresi yang berbeda. Misalkan diubah menjadi 1/, ya, 1/xi yang artinya 1/1 untuk x yang pertama. Kemudian x yang kedua 1/100 dan seterusnya. Jadi datanya itu sebenarnya hanya diubah dalam bentuk yang lain. Makanya diistilahkan dengan re-expression. Nah, berikutnya, ini kan saya hanya menggunakan fungsi yang sederhana ya, teman-teman, 1/, gitu. Atau misalkan di akar itu juga bisa. Jadi berkaitan dengan hal tersebut, maka transformasi melibatkan penggunaan fungsi sederhana dari variabel sebagai pengganti variabel itu sendiri. Jadi di sini diistilahkan X ditransformasi dengan X apa ini? Aksen gitu ya. Jadi misalkan ini adalah X data aslinya 1, 100, 200, kemudian dan seterusnya sampai muncul 1000. Nah, maka nilai X aksennya ini akan X aksen sama dengan 1/xi yang artinya setiap X di sini, X ke I menunjukkan urutan data ke berapa, itu semua akan diubah bentuknya atau re-expression tadi dengan menggunakan rumus sederhana, misalkan yang di sini 1/xi. Nah, apakah rumusnya selalu 1/xi? Tidak. Ini hanya salah satu contoh saja, begitu teman-teman. Nah, di sini transformasi dapat memperkecil ataupun memperbesar variasi di dalam datanya, gitu ya teman-teman. Yang artinya dengan adanya transformasi itu pasti akan mengubah pola atau sebaran datanya gitu ya. Dia akan mengubah pola atau sebaran data karena variasi di dalamnya akan berubah begitu teman-teman. Ini penting untuk dicatat, untuk dipahami bahwa transformasi itu akan memiliki kemungkinan gitu ya untuk memperbesar atau memperkecil. Nah, apakah memperbesar atau memperkecil itu tergantung dari kondisi datanya dan juga transformasi yang dipilih. Yang pasti dengan variasi yang berubah tadi entah menjadi lebih besar atau lebih kecil, maka pola atau sebaran datanya juga akan berubah. Begitu. Baik, pada dasarnya tujuan transformasi itu ada 4 ya teman-teman. Akan tetapi yang akan dibahas di sini hanya 2. Yang pertama yaitu kalau teman-teman perhatikan di sini, pada data yang pertama ini menceng kiri gitu ya, ditandai dengan, mungkin masih ingat di pertemuan yang kedua, jika Q2 lebih mendekati Q3 maka di sini, akan lebih panjang gitu ya teman-teman, maka ini menceng kiri. Sedangkan ketika Q2 mendekati Q1 dia akan cenderung menghasilkan data yang menceng kanan gitu. Jadi kedua data ini adalah data yang menceng, yang satu menceng kiri, yang satu menceng kanan. Kemudian dengan adanya transformasi atau re-expression tadi, kita bisa mengubahnya menjadi sebaran data yang cenderung simetris gitu ya atau mendekati simetris. Karena Q2 dengan Q1 dan Q2 atau jarak Q2 dengan Q1 ataupun jarak Q2 dengan Q3 itu cenderungnya seimbang gitu ya, cenderung mendekati seimbang begitu.
Jadi tujuan pertama yaitu membuat sebaran distribusi data yang menceng kanan ataupun menceng kiri menjadi lebih simetris begitu. Oke. Nah, tadi sempat disebutkan ya, ada beberapa macam gitu. Beberapa macam transformasi. Yang akan kita pelajari yang pertama adalah transformasi logaritma. Transformasi ini dilakukan dengan cara coba-coba gitu ya, teman-teman. Apa namanya? Ya mau logaritma yang seperti apa gitu itu dilakukan secara trial and error gitu ya. Namanya masih pada tahap eksplorasi. Jadi semuanya masih trial and error sampai diperoleh hasil yang paling sesuai begitu. Nah, transformasi yang sering digunakan itu adalah transformasi logaritma. Ini maksudnya jenis transformasi yang sering digunakan adalah transformasi logaritma dengan basis 10 ataupun logaritma basis natural, yaitu logaritma natural dengan basis ya 2,71828 gitu. Kemudian di sini penting teman-teman, transformasi logaritma sering digunakan ketika ketika sebaran datanya menjulur ke kanan gitu teman-teman. Yang artinya adalah menceng kanan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Coba teman-teman simulasikan. Jadi misalkan di sini ada 100, kemudian 110, 120, kemudian sampai 1000 katakan. Ini kan nilai datanya besar-besar ya. Nilai data semakin ke kanan kan semakin besar. Bayangkan ketika nilai data itu aksen setelah di transformasi yaitu log dari misalkan dari 100. Log dari 100 kalau di sini kan basisnya 10 ya berarti ya. Berarti untuk yang 100 nanti dia akan ditransformasi menjadi 2. Nah, makanya dia digunakan untuk data yang menjulur ke kanan. Artinya kalau menjulur ke kanan, supaya juluran kanannya ini mendekati sebaran data secara umum, seolah-olah kita mau menarik data yang besar-besar ini ke kiri supaya tadi mendekati sebaran data secara umumnya. Jadi supaya apa? Supaya sebarannya menjadi lebih simetris. Saya berikan contoh satu lagi. Untuk data yang 1000, saya pakai yang mudah aja ya. 1000, log dari 1000 itu kan sama dengan 3 gitu ya teman-teman. Yang artinya dari data yang sangat jauh, dari titik nol, mungkin titik nolnya ada di sini, 0 dengan 1000 kan jauh ya. Maka dengan diberikan logaritma yang tadinya menjulur ke kanan dengan nilai yang besar, dia akan seperti tertarik ke sebelah kiri dengan nilai X yang baru yaitu sama dengan 3 gitu. Jadi ini tidak akan mengubah nilai datanya ya teman-teman. Maksudnya tidak akan mengubah maknanya, akan tetapi seperti disajikan dalam bentuk yang berbeda gitu. Ya, maksudnya tidak mengubah makna itu, urutan datanya tetap gitu ya. Artinya log 100 dengan log 1000, kalau log 100 itu kan sama dengan 2, log 1000 itu sama dengan 3 gitu. Walaupun nanti kalau secara interpretasi arti dari, angka 100 dengan log 100 itu sudah berbeda ya. Apa namanya, nanti mungkin ketika teman-teman belajar di ekonomi, mata kuliah ekonomi, ini akan sangat berpengaruh terhadap interpretasinya, gitu. Nah, tapi di sini pada poin yang keempat dinyatakan bahwa transformasi logaritma ternyata memiliki kelemahan gitu ya, yaitu tidak dapat digunakan untuk data bernilai nol ataupun negatif. Nah, coba teman-teman cari jawabannya, kenapa transformasi logaritma tidak dapat digunakan untuk data bernilai nol ataupun negatif. Oke, nanti silahkan untuk dicari jawabannya. Baik, ini ada salah satu contoh ya teman-teman. Ada satu data aslinya adalah 30, 32, dan seterusnya. Yang ini adalah data sebelum ditransformasi. Ketika datanya sebelum ditransformasi kemudian, mohon maaf,
disajikan dalam bentuk histogram ternyata hasilnya seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada gap, dan kecenderungannya dia itu menceng kanan ya. Karena datanya menceng kanan, kita akan coba menggunakan eh, log. Di sini digunakan basis yang eksponensial, 2,7 sekian tadi ya. Bukan yang log biasa. Kalau log biasa kan basis 10. Yang ini digunakan len, logaritma natural. Jadi dari Y yang 30 diubah menjadi len Y, menjadi 3,40. Nah, kalau teman-teman lihat hasilnya, 30 menjadi 3,4. Jadi berarti kan seolah-olah ditarik ke arah kiri ya, gitu. Nah, lihat yang 400. 400, ternyata ada yang 500 ya. Ada yang 500. Ya, ini kalau ada yang bilang, kok ada datanya yang 600, 100, 200 ya. Ini sepertinya tidak disajikan secara lengkap nilai datanya, jadi hanya direekspresikan sebanyak bukan direekspresikan. Disajikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, walaupun pada dasarnya sepertinya datanya ada 60 ya. Di sini sudah terbaca N-nya 50. Tapi yang dituliskan di sini hanya sebanyak 10. Jadi hanya disajikan 10 data teratas mungkin seperti itu. Oke, tidak perlu dipermasalahkan, tidak apa-apa. Karena memang di contohnya seperti ini. Yang penting untuk teman-teman perhatikan saja nilai-nilai datanya. 400, yang asalnya 400 loh teman-teman. Dia ditarik ke kiri setelah dilakukan len menjadi 5,99. Bayangkan, yang tadinya 30 berjarak sekitar 370 untuk sampai ke 400, sekarang hanya berjarak dari 3,4 ke 5,99. Berarti nilai kedua data ini kan semakin dekat ya. Jaraknya semakin kecil gitu ibaratnya. Itu kan bisa membayangkan ya, dari yang 300 dengan 400 menjadi selisihnya 3,4 dengan 5,99. Nah, ini kan menunjukkan suatu proses perubahan yang sangat signifikan gitu. Apalagi yang 500 nih, dari 30 sampai 500 itu kan butuh atau ada jarak sekitar 470 gitu ya, teman-teman. Tapi kita lihat di sini ternyata jaraknya hanya sekitar 3-an gitu ya, 3, sekian gitu. Karena di sini menjadi 3, sedangkan yang 500 di sini menjadi 6,21 gitu, teman-teman. Yang artinya ini sekali lagi ini adalah 10 data yang hanya disajikan sementara data aslinya ada 50 gitu. Setelah dilakukan transformasi, coba teman-teman lihat sebarannya tidak lagi seperti yang awal tadi yang cenderung menceng kanan. Tetapi di sini walaupun ada gap, tapi kita bisa lihat kecenderungannya di sini seperti ini. Gitu ya. Walaupun tidak simetris banget gitu, tetapi nilai-nilai data yang besar itu kemudian menjadi lebih dekat dengan sebaran data secara umum, sehingga pola sebaran datanya berubah kan, berubah seperti ini dan, sebarannya cenderung mendekati, atau menjadi lebih simetris. Seperti itu penjelasannya teman-teman, jadi perubahannya cukup, signifikan gitu ya. Baik, itu tentang transformasi logaritma. Berikutnya ada juga loh transformasi akar kuadrat. Transformasi akar kuadrat itu cara mengubahnya sama ya teman-teman. Hanya saja kalau yang tadi X aksen itu sama dengan log dari X atau len dari X. Kalau logaritma, kalau akar kuadrat ya berarti X aksennya sama dengan akar dari X gitu. Kalau yang tadi, yang logaritma, saya naik ke atas, tadi cocok untuk data-data yang positively skewed atau menceng kanan gitu. Ternyata untuk transformasi akar kuadrat itu juga digunakan untuk mengurangi sebaran data yang positively skewed. Jadi apa namanya? Yang sebarannya juga menceng kanan ya, menceng kanan gitu. Nah,
Di sini ada keuntungannya teman-teman karena sifat dari akar kuadrat yang memungkinkan nilai nol masuk di sini, maka keuntungannya dia dapat diterapkan pada nilai nol gitu. Itu keuntungannya untuk akar kuadrat. Dan di sini ada catatan tambahan bahwa transformasi akar kuadrat biasanya diterapkan pada data cacahan atau count data gitu teman-teman. Ya, kenapa count data? Jadi lebih mudahnya ya, lebih mudah untuk melakukan akar dari data-data yang berupa data cacahan. Baik, sekali lagi direview ya. Eh, artinya apa di sini? Artinya transformasi data itu eh, dapat mengubah pola sebaran data. Nah, kalau melihat gambar ini ya, teman-teman, kalian sudah tahu di sana ada modus, ada median, ada min untuk posisi yang menceng kanan dan juga min median modus untuk yang menceng kiri. Setelah dilakukan transformasi, ternyata posisi min, median, dan modus itu akan cenderung saling mendekat gitu. Nah, kalau kalian ingat, ini ketiga hal ini merupakan bagian dari five number summary kan? Itu. Kalau dari contoh yang sebelumnya, sebentar saya naik ke sini, ini semua datanya ditransformasi gitu ya teman-teman. Makanya disajikan per data seperti ini, pakai histogram. Tapi kalau dengan ilustrasi yang ini, kesimpulannya adalah bahwa transformasi dapat kita lakukan hanya pada ringkasan 5 angka saja gitu. Artinya pada dasarnya kita tidak perlu melakukan apa namanya transformasi pada seluruh data dengan catatan hanya untuk melihat kesimetrisannya ya. Tapi kalau nanti masuk ke analisis regresi, berarti yang ditransformasi seluruhnya, teman-teman, seluruh data dari observasi pertama sampai observasi terakhir gitu. Ini hanya sebagai catatan ya, kalau misalkan kita hanya ingin melihat sebaran datanya, maka kita bisa hanya melakukan transformasi pada five number summary gitu. Nah, ini contohnya dari data ini ya, teman-teman kita bisa dapat nilai minimumnya 1, kuartil satunya adalah 5, data kelima ya, yaitu 9. Kemudian mediannya sebentar. Kuartil satunya ini datanya ada 12 ternyata. Berarti medianya ada di sini ya, di antara data ke-6 dan ke-7, maka hasilnya adalah 13. Kemudian di sini ini pakai konsep Hing sepertinya. Jadi kalau pakai konsep Hing untuk mendapatkan Hing bawah kuartil atau perwakilan dari kuartil satu, berarti kita memanfaatkan dari data pertama dengan data ke-6. Ternyata posisi tengahnya ada di sini. Berarti kita gunakan 5 ya, karena rata-rata dari 4 dengan 6 itu kalau dibagi dua kan hasilnya 10 sama dengan 5. Kemudian yang di sini berarti tengah-tengahnya ada di antara 9 dan 10. Berarti apa namanya 28 tambah 38 ya? 28 bener nggak sih? 28 tambah 38 66. Iya, kalau dibagi dua menjadi 33 gitu. Jadi ini pakai konsep Hing ya. Walaupun di sini tertulis Q3. Jadi kalau kita buat box plotnya, masih ingat ya cara membuat box plot secara manual kita bisa gunakan beda. Kalau lupa bisa dilihat lagi video dari pertemuan sebelumnya. Oke, ini adalah garis bilangan. Jadi kalau seperti ini kita akan membuat box plotnya secara vertikal. Ya, ini adalah nilai minimum, maksimum, kemudian akan muncul whiskernya. Gitu ya, masih ingat kita pernah membuat box plot secara manual. Oke, kalau teman-teman perhatikan di sini, kuartil 2 cenderung mendekati hing sebawahnya gitu ya. Maka kita bisa lihat sebarannya akan cenderung menceng kanan gitu teman-teman. Nah, sebarannya cenderung menceng kanan. Lalu kita bisa cari nilai X yang baru gitu ya. Dan ternyata di sini
Setelah kita cari X yang baru, ini misalkan kita transformasi satu-satu, tadi karena menceng kanan, kita sudah punya dua contoh ya. Yang pertama adalah dengan transformasi akar atau dengan transformasi logaritma. Nah, ketika kita lakukan pengakaran data satu, kalau di akar itu kan tetap satu. Dua di akar jadi 1,414. Empat di akar jadi 2 dan seterusnya seperti itu teman-teman. Kemudian log X, log satu 0, log 2 0,301 dan seterusnya. Nah, perhatikan di sini teman-teman semuanya. Tadi kita sudah punya minimumnya satu, kuartil satunya 5, medianya 13, kuartil tiganya atau hing atasnya 33 dan maksimumnya 50. Artinya, apa sih yang membedakan antara yang atas ini dengan yang hanya five number summary gitu, teman-teman. Kalau kita lihat sebenarnya ya, dengan kita melakukan transformasi pada five number summary saja sebenarnya sudah cukup gitu ya. Kalau kita bikin secara manual. Jadi kita pasti akan butuh data pertama, kemudian data yang menunjukkan pertengahan antara kuartil hing apa namanya? Hing bawah, kemudian medianya itu ada di sini kan, berarti kan rata-rata dari ini sesuai dengan posisi data yang tadi. Nah, 3,61 ini dibulatkan gitu ya, teman-teman. Ya, sekali lagi untuk rombongan yang di atas 1 sampai 12, ini artinya kita melakukan transformasi pada setiap titik datanya. Sedangkan pada rombongan yang ini, yang ada di bawah ini, berarti kita melakukan transformasi hanya pada five number summary. Gitu. Kenapa sih hanya melakukan transformasi pada five number summary? Ya karena kalau kita buat box plot pada dasarnya kita hanya menggunakan five number summary-nya saja. Baik teman-teman, perhatikan di sini ini adalah X data aslinya. Ternyata dia masih menceng kanan. Kemudian ketika pakai transformasi akar kuadrat, kecenderungannya masih menceng kanan ya teman-teman. eh, Walaupun memang cenderung simetris, hampir cenderung simetris, tapi ini masih nilai tengah. Boxnya ini masih berada di apa namanya? Cenderungnya Q2 akan mendekati hingga bawah gitu. Ternyata dengan transformasi logaritma justru malah oke, tengahnya menjadi lebih simetris gitu ya. Tetapi di sini cenderungnya jadi agak lebih panjang gitu. Ya, kenapa bisa lagi lebih panjang? Ini bisa jadi karena efek dari transformasi di mana datanya akan cenderung apa namanya yang ini memperlebar jarak gitu ya, memperlebar jarak antara Q1 dengan nilai minimumnya begitu, teman-teman. Ya, kalau diperhatikan ini kan satu dengan dua, sementara ini 0,0 dengan em, 0,69 ya. Pada dasarnya di sini 0,69 gitu. Nah, kalau terjadi yang seperti ini biasa apa namanya? Kita bisa menggunakan yang di kotaknya itu, teman-teman. Yang di kotaknya kan sudah simetris gitu ya. Karena di situ mewakili 50% dari datanya. Ya, kenapa kok bisa 50%? Sebagaimana saya sudah sampaikan, five number summary ini akan membagi data menjadi 4 bagian. Yang artinya di sini adalah 25%, di sini 25%, sama juga dengan di sini 25%, ini juga 25%. Menjadi 4 bagian sekali lagi gitu. Jadi dengan menggunakan yang ini 50% datanya itu sudah terbagi secara simetris gitu, teman-teman. Nah, ini gimana? Kok di sini ada data yang whiskernya lebih panjang? Ini kemungkinan besar karena adanya data yang ekstrim kiri gitu ya, agak ekstrim gitu. Agak ekstrim karena dia nilainya menjadi lebih kecil dengan adanya transformasi. Begitu teman-teman untuk contoh dari transformasi akar dan logaritma. Nah, itu tadi jadi masih seperti coba-coba gitu ya. Apa namanya? Yang kita lakukan ini mau pakai expert atau log gitu kan masih coba-coba. Nah, berikutnya
Ini ada contoh lagi teman-teman, tapi sudah lebih difokuskan walaupun tadi sempat saya bahas, jika hanya ditransformasi berdasarkan 5 ringkasan 5 angka atau five number summary, ya hasilnya akan sama dengan ketika teman-teman melakukan transformasi yang seluruh datanya ditransformasi seperti ini. Karena sekali lagi pada dasarnya ketika membuat box plot kita hanya perlu five number summary. Gitu. Tapi kalau misalkan praktikum, lebih cepatnya justru kita transformasi seluruhnya gitu ya, karena di Excel sudah ada fasilitas untuk membuat box plot secara langsung, walaupun nanti teman-teman tetap akan diarahkan untuk membuat box plotnya secara manual. Gitu teman-teman. Baik, mmm ini adalah akhir dari video yang pertama ya teman-teman. Nanti kemudian akan saya lanjutkan dengan video bagian yang kedua. Terima kasih banyak. Sampai jumpa pada video yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.